رشدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah salatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibni Abdillah miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Takmir dan jamaah sekalian yang insyaallah kita semua dimuliakan oleh Allah, diangkat derajat kita ke makom yang terpuji insyaallah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Saudara-saudara kita ini sudah banyak yang sudah nyampe Madinah untuk melaksanakan ibadah menyempurnakan rukun Islam yang kelima. Insyaallah kita doakan mudah-mudahan semuanya lancar, sukses, selamat budal perginya, budal wangsule. Mudah-mudahan membawa titel akhirat haji yang mabrur. Allahumma amin. Saudara-saudara, kita ngaji tentang apa sih haji itu. Haji ya ini al-hujjaju wal-ummaru wafdullah. Para jamaah haji ini patih harian nggih lali la hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin biridallah bi syafaati Rasulillah wa khususon muallif hadal kitab Sayyid Ahmad Al-Hashimi Al-Misri rahimahullahu ta'ala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Ngaji al-hujjaju wal ummaru, para jamaah haji dan para jamaah umrah, wafdullah nggih niku duta atau tamu besarnya Allah. Wafdullah itu artinya duta atau tamu besar. Para jamaah haji, para jamaah umroh itu ibarat duta
tamu besarnya Allah, dutanya Allah. Tamu besarnya Allah. Karena beliau atau mereka itu duta, karena mereka itu tamu besarnya Allah. Yang pertama, yu'tihim ma sa'alu. Apa yang diminta pasti dikasih. Ya, yu'tihim, Allah memberikan kepada mereka ma, apa saja, sa'alu, yang mereka minta. Oleh karena itu beruntung menjadi dutanya Allah, atau beruntung menjadi tamu besarnya Allah. Tamu besar atau yang disebut duta. Duta atau tamu besar, ya. Wa yastajibu ma da'au. Yang kedua, selalu mengijabah doa-doa mereka. Mengijabah doa-doa yang mereka panjatkan. Yang ketiga, yang ketiga, karena mereka adalah duta atau mereka itu tamu besarnya Allah, fasilitas yang ketiga, wa yukhlifu alaihim ma anfaqu. Wa yukhlifu alaihim ma anfaqu. Allah mengganti harta mereka, apa yang telah mereka nafkahkan di jalan Allah, Allah ganti, termasuk ONH, ongkosnya diganti oleh Allah, entah berupa ini apalah. Diganti oleh Allah apa yang telah mereka nafkahkan, hanya gara-gara berhaji, langsung diganti oleh Allah. Yang keempat, ad-dirhama alfa alfin. Dia mengeluarkan 1 dirham, tetapi diganti oleh Allah 1000 dirham. Rawahul Baihaqi, diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi. Makanya tidak ada ceritanya orang kiri gara-gara bayar ONH. Enggak ada ceritanya gara-gara bayar ONH terus kiri. Nah, bayar umroh terus moro-moro jadi sebabnya melarat, itu boten wonten. Kasus satu pun tidak ada mulai dari zaman dulu. Ternyata ini dawuh Kanjeng Nabi, Allah menggantinya, diganti oleh Allah, harta mereka diganti.
Sak dirhami diganti 1000, Masya Allah. Beribu-ribu lah. Alfa alfin itu beribu-ribu Pak. Gak cukup mek 1000. Tidak cukup dengan diganti 1000, tetapi ternyata oleh Allah diganti beribu-ribu gantinya itu. Subhanallah. Nah, yang kedua, al-hajju Arafah. Yang dikatakan haji itu ya karena berdiam diri di Arafah. Seumpama ada orang tawafnya ping 1 sudah, muter-muter, sa'inya ping 100, tahallul sudah, ya sempurnakan dengan ibadah-ibadah yang lain sudah, selama 40 hari sudah, cuma belum wukuf. Maka haji seperti itu begitu orang yang begitu itu pulang ke tanah air belum bisa dipanggil Pak Haji. Kalau belum wukuf di Arafah. Belum bisa haji. Walaupun seumpama tawaf ping 1, sa'i ping 100, menghatamkan Al-Quran, wis pokoknya dintekno Masjidil Haram itu. Tapi gara-gara belum wukuf di Arafah, belum bisa dikatakan berhaji. Karena berhaji itu wukuf di Arafah. Oh, berarti penting Arafah niku. Sampai diajari doa-doa khusus. Sampai diajari doa khusus. Apa yang dibaca ketika kita wukuf? Ya, apa yang dibaca di saat kita wukuf? Nah, ini ada saya bawain doa, contoh doa pada waktu wukuf. Ya, Masya Allah. Doa khusus wukuf 201. Ini Pak. Allahumma lakal hamdu kalladzi taqulu ya wa khairan mimma naqulu. Jadi ini doa wukuf yang dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, segala puji untukmu seperti apa yang engkau firmankan dan yang baik dari apa-apa yang kami ucapkan. Allahumma laka sholati. Ya Allah, bagimu sholatku. Wa nusuki dan ibadahku. Wa mahyaya dan hidupku, wa mamati dan matiku. Semua aku pasrahkan kepadamu ya Allah. Wa ilaika ma'abi walaka rabbi. Dan kepadamu tempat kembaliku dan kepadamulah pemeliharaan apa yang aku tinggalkan. Turasi itu
walaka rabbi turathi, apa yang aku tinggalkan. Jadi pasrah bulat. Orang haji itu pasrah sudah Pak. Wis gak mikir sing di omah. Wis dititipno sing di omah wis. Nek ngriko wis gak mikir donya brana. Gak mikir pangkat jabatan, wis pasrah bulat nanggene Gusti Allah. Hidup mati, ibadahnya, harta yang dia tinggalkan, wis gak dipikir pun. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri. Tapi juga diajari oleh Nabi, ketika kita doa wukuf itu, kita disuruh berdoa seperti ini juga. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur, wa waswasis sadri, dan keraguan-raguan dalam dada, wasyatatil amri, dan kesulitan dalam segala urusan. Disuruh baca itu juga. Allahumma inni a'udzubika min syarri ma taji'u bihirri. Kok ro, kalau ro ya roh, rih angin. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kejahatan yang dihembuskan oleh angin. Kayak kemarin itu di Mekah mengalami puting beliung. Kalau bahasa GTV-nya itu pentil munyer. Ya, puting beliung. Anginnya yang luar biasa. Ya. Ya. Ada lagi, ini doa yang singkat Pak ya. Ada doa khusus yang diajarkan, itu juga panjang sekali Pak. Bentar ya. Panjang sekali. Khusus dibaca pada waktu wukuf. Ya. Pada waktu wukuf itu ada tambahan doa yang panjang. Coba sebentar. Ini. Soalnya wukuf itu dari ba'da duhur, dari tergelincirnya matahari itu sampai terbenamnya matahari. Jadi agak lumayan Pak. Nah, dari siang itu, dari jam 1 lah misalnya, sampai kita terbenamnya matahari. Tapi diajarkan oleh Nabi ketika mulai dari niat hajinya, doa ketika berangkat ke Arafah, doa ketika masuk ke Arafah, doa melihat Jabal Rahmah, itu semua ada doanya. Ada doanya. Ada apa istilahnya itu? Apakah harus doa seperti yang telah ada di dalam buku-buku itu? Boten. Ya, boten. Kula panjenengan itu disuruh memperbanyak doa sakarep kula panjenengan. Sama dengan ketika kita di Ar-Raudhah itu Pak, kan ada tuntunannya itu. Nah, bagaimana yang tidak bisa bahasa Arab, bagaimana yang tidak bisa baca walaupun disangoni buku, kan gak kasihan nanti. Pokoknya di sana itu, entah itu di Raudhah atau di Arafah, itu isinya curhat. Curhato nang Gusti Allah, ndamel bahasani dewe. Cuma kalau kita biasanya nedi nang guru-gurune, nang kiai-yaine,
Pripun doa-doa yang biasa dibaca oleh Rasul? Pripun doa-doa yang biasa dibaca oleh sahabat, oleh tabi'in, oleh tabi'it tabi'in. Nah, ya kalau memang yang dibaca oleh Nabi ya seperti tadi itu, ya ulang-ulang. Tapi kan pendek. Ya. Diulang-ulang ketika kita ada di Arafah itu. Nah, tapi kalau biasanya kalau orang itu ahli ndonga, biasa ndonga sak metune waca kabeh pun. Biasane ngoten. Nggih, mumpung mustajabah. Jangankan kok di tempat Arafah ya. Di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi, pas tawaf, di depannya antara pintu Ka'bah dengan Hajar Aswad itu yang disebut dengan multazam. Perbanyak ndonga. Itu tembus, Pak. Tembus langit. Nah, itu apa namanya? Doa-doa itu disambung-sambung dewe atau ditambah-tambah dewe dengan pakai bahasa sendiri. Ngeten nggih. Jadi pada waktu doa wukuf loh. Doa wukufnya kok mek sedilut? Oh, bukan sedilut. Ya, dari zuhur sampai maghrib. Syukur panjenengan gelem donga sing kuwata. Zikir, istighfar, Pak. Ya, yang lazim itu kalau ulama salaf itu yang dibaca ketika doa istighfar itu apa namanya? Diselipi dengan doa kedua orang tua. Ya. Diselipi doa-doa untuk orang tua. Misalnya istighfarnya tidak cukup astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Tidak boten-boten. Kalau ulama-ulama salaf dulu, para wali-walinya Allah itu pasti Rabbighfirli wali walidayya, Rabbighfirli wali walidayya. Itu sing dikatah-katahaken. Makanya pertemuan kapan hari itu saya di sini juga ya. Saya bilang istiqomahkan setiap habis sholat 5 waktu, adakan wedal, adakan waktu. Lek panjenengan ada waktu bisa dibaca di sini 1 putaran tasbih. Astaghfirullahaladzim Rabbighfirli wali walidayya, Rabbighfirli wali walidayya, Rabbighfirli wali walidayya. Itu 1 putaran tasbih setiap habis sholat 5 waktu. Itu anjuran-anjuran yang dianjurkan, yang diamalkan oleh para walinya Allah ya, jadi tak lepas mengistighfarin kedua orang tua kita. Kalau kula panjenengan selak mulai sepanjang perjalanan itu baca Rabbighfirli wali walidayya, Rabbighfirli, itu bisa 2 kali tasbih. Bisa 2 kali putaran tasbih. Rabbighfirli wali walidayya, Rabbighfirli wali walidayya, Rabbighfirli wali walidayya. Kenapa kok dibaca itu? Para walinya Allah kok juga membaca seperti itu? Mereka sadar tanpa ridho kedua orang tuanya tidak mungkin jadi walinya Allah. Tidak mungkin. Tanpa ridho kedua orang tuanya nggak mungkin akan jadi walinya Allah. Tidak mungkin. Sehebat apapun ibadah seseorang, sehebat apapun
Ilmu seseorang, sehebat apapun amal ibadahnya, tapi orang tuanya ndak ridho, Allah pun buatan ridho. Kecuali dalam maksiat ya. Dia menentang karena orang tuanya maksiat, lain lagi itu. Tidak termasuk la ta'ata li makhlukin nanti itu, tidak ada taat kepada makhluk. Ya. Tidak ada taat kepada makhluk. Bimaksiatin dengan maksiatnya ndak bisa. Tidak ada taat. Bahkan kepada orang tuanya pun, seumpama orang tua menyuruh maksiat, kita wajib menolak. Tidak ada taat kalau dalam hal maksiat. Tapi kalau kulon jenengan menyadari sesadar-sadarnya, ya, para walinya Allah itu tetap beristighfar untuk kedua orang tuanya, karena mereka sadar. Tak mungkin Allah menjadikan dirinya seorang wali kalau tidak mendapatkan ridho kedua orang tuanya. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah. Pun gini ku mau saya bicara tentang apa tadi Pak? Jamaah haji, jamaah umroh itu sejatinya adalah duta besar, tamu besarnya Allah. Ya. Sejatinya adalah duta besarnya Allah. Duta besar. Sehingga yang pertama, yu'tihim ma sa'alu. Mereka dikasih oleh Allah apa-apa yang mereka minta. Wa yastajibu ma da'au. Allah yang kedua, Allah mengijabah apa yang dia panjatkan dalam doanya. Yang ketiga, wa yukhlifu alaihim ma anfaqu. Allah ganti harta mereka yang digunakan untuk berhaji itu. Diganti oleh Allah. Yang keempat, ad-dirhama alfa alfin. Satu dirhamnya yang telah dia infakkan di jalan Allah untuk berhaji atau berumrah, dibalas oleh Allah alfa alfih. Diganti beribu-ribu dirham. Kalau kita rupiah lah. Haji sekarang jadi pinten Pak? 65 satu orang. Wow. 65 ya. Tambah kurang ajar sing naik negara-negara liyane mudhun, kita dimundakno. Ini kan pelecehan ini kepada umat Islam. Negara-negara lain turun loh Pak. Kita malah dinaikkan. Ini kan nggak benar ini. Nggak benar ini. Lah, walaupun segitu mahalnya itu loh. Uang sih dikirikan kemampuan oleh Allah. Gitu. Dengan segala cara. Ya. Entah suwale payu. Dek suwale ono emas Pak, selerekan ini emas. Belum lagi antrine Pak. Ya Allah. Masya Allah. Ngono lho. Yo sik. Pembludak mawon. Jadi
Wa yukhlifu alaihim ma anfaqu, diganti oleh Allah. Diganti oleh Allah. Ndak bakalan tanpa kiri, mboten. Ngedol iki di warai wangi, ngedol iki. Lek ngono lho balik kabeh. Subhanallah. Adirham alfa alfi diganti beribu-ribu. Danai ya, beribu-ribu. Apa kalau Indonesia? Rupiah. Rawahu Baihaqi. Bawahnya Al-Hajarul Aswadu. Al-Hajarul Aswadu utawi hajar aswad. Hajar itu watu, aswad niku ireng. Iku asale min hijaratil jannah. Diturunkan oleh Allah dari batu-batu surga. Wa ma fil ardi minal jannah ghairuhu. Tidak ada di bumi ini yang dari surga kecuali batu hajar aswad. Wa kana lan ono apa hajar aswad abyado iku putih biyen. Tutuk hajar aswad, hajar aswad abyad biyen. Batu yang putih biyen niku, Pak. Cilik-cilik sakniki ajur. Tempel sing bunder nih. Biyen niku putih. Kalmai koyok banyu. Jadi putih duduk koyok susu buatan. Kayak banyu, bening. Putih bening biyen. Walaula ma massahu min rijsihil jahiliyati ma massahu dhu ahatin illa bari'a. Ya Allah. Niku ya selalu kesentuh batu tadi yang putih tadi itu, selalu kesentuh dari najisnya orang jahiliyah pian. Ya, kesenggol ke napa niku diusapin oleh najisi wong jahiliyah. Ma massahudu ahatin. Mereka banyak yang menyentuhnya. Padahal du'ahatin. Menyentuh siapa? Du'ahatin. Orang yang punya penyakit. Selain jahiliyah, penyakit hatinya, penyakit badannya juga menyentuh. Ya. Tiadalah yang menyentuh itu orang yang berpenyakit illa bari'a, melainkan akan sembuh. Subhanallah. Ya fungsinya yang sampai sakniki, Pak. Sampai sakniki barokah ngoten niku. Ani bin Abbas dari Ibnu Abbas, rawahu Tabrani, diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani. Jadi fungsi barokahnya hajar aswad. Ya, itu juga ini jelas ini. Ma massahu du'ahatin illa bari'ah. Tiadalah orang yang memiliki penyakit menyentuhnya, melainkan Allah sembuhkan penyakitnya. Masya Allah. Barokahnya batu surga. Barokahnya batu surga. Tapi kula niki bolak-balik umrah gak iso pun, Pak. Nyentuh niku. Ya Allah, angele. Lek ngotot ya kena sentem wong gede-gede niku. Kelenger. Batin kula ora wis dari jarak Jawa ya, kisbei. Allahu Akbar.
biyen tahun 2004 niku kula saged tak towok-towokke. Sampai pesek irung kula. Anjane pesek. Masya Allah. Tak culek-culek no. Masih yo tak ewonan uang sing ngambung dalam kondisi berkeringat mesti ini mampu Pak. Lah niku medal aroma harum ae. Masya ewonan wong keringetan niku. Masya Allah. Masya Allah. Itu napa jenenge asbabun nuzul yang mana Pak? Oh. Ya sejak Nabi Adam ya. Sejak Nabi Adam bukan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim dan Ismail itu hanya meneruskan bangunannya yang dulu karena banjir Nuh itu. Banjir Nuh niku memporak-porandakan sehingga tinggal sedikit pondasi yang ada pada waktu itu. Kemudian ditambah oleh Nabi Ibrahim atas perintah Allah untuk dibangun. Pondasinya dan Hajar Aswadnya ya sejak ada sudah mulai dari Nabi Adam. Ya ini bonus dari Allah ini ya. Bonus dari Allah ya agar supaya bermanfaat bagi manusia terutama yang berdosa. Terutama yang berdosa. Walau lama massahu min rijsil jahiliyah. Ya karena senggolan-senggolan najisnya orang jahiliyah itu. Dan dosa-dosane wong yang menyentuh mundak burek dadi ireng. Enggak bening lagi. Masya Allah. Tetapi kalau kita bicara khasiat ya tetap Pak. Ma massahu du'ahatin illa bari'a. Tiadalah menyentuh orang yang memiliki penyakit melainkan langsung disembuhkan oleh Allah. Berikutnya Al-Hajarul Aswadu utawi kang den aran Hajar Aswad yakutatun yaiku yakut baidau sing putih min yakutil jannah batu yakut dari batu surga wa innama sawadathu lan angin mestine dadi berubah dadi ireng ya khotoyal musyrikin krana dosai wong musyrik. Krana dosai wong musyrik. Yub'atsu yaumal qiyamati misla Uhudin. Yashhadu limanis talamahu wa qablahu min ahli dunya. Yub'atsu dan utus yaumul kiamati dina kiamat misla Uhudin seperti
Jabal Uhud. Yashhadu limanis tamalahu, sehingga yashhadu disaksikan orang-orang yang disaksikan bisa itu oleh ini disaksikan oleh orang yang memegangnya, wa qabbalahu, dan menciumnya, min ahli dunia, dari ahli dunia atau penduduk dunia. Rawahu Ibnu Khuzaimah an Ibni Abbas radhiyallahu an. Jadi besok bisa disaksikan membesar gitu ya, seperti Gunung Uhud, bisa dipegang dan bisa disaksikan dan dicium oleh penduduk dunia. Bisa besar gitu ya barangnya. Wallahu a'lam bissawab. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah, maka mudah-mudahan tabungan kolon jenengan ini semakin banyak sehingga bisa ke sana. Allahumma amin ya rabbal alamin. Kok keadaan nih? Kurang? Oh ya, ayo yang mau tas kurang semenit katanya. Oh, sama amalan-amalan yang sepadan dengan haji al-jum'atu hijjul fuqara wal masakin. Rajin Jumatan. Hah? Nah, kalau untuk ibu-ibu ya. Ya. Cari amalan yang setara dalam berjihad, yaitu berbakti kepada kedua orang tuanya walaupun sudah wafat. Gimana caranya kalau sudah ini yang sederajat dengan haji Pak ya, walaupun perempuan ya. Nah, itu birrul walidain. Birrul walidain itu adalah jihad bagi seorang anak kepada orang tua. Gimana maksudnya? Orang tua sudah wafat misalnya. Satu, ya, jadikan diri kita orang anak soleh, anak yang solehah. Yang kedua, selalu mengistighfarkannya. Yang ketiga, selalu bersedekah atas nama kedua orang tua kita. Yang keempat, selalu menyambung silaturahim dengan siapapun yang dulu selalu disilaturahimi oleh orang tua kita. Itu penting, Pak. Itu namanya sama dengan nilai jihad. Dan nilai jihadnya anak pada orang tua tadi itu setara dengan ini. Berhaji. Ya, nilainya. Tapi ini berat, Pak, berat. Alasannya leeling. Kakian lali nih. Oga silaturahim nang kono lali wis. Kak wingi ndongakno aduh lali. Akeh lali nih. Makanya kalau Jumatan, malam Jumatan, Lailatul Ijtima atau kegiatan tahlil biasa, pas tawasulan itu jenengan jangan pernah lupa, Pak, menghususkan kepada ibu bapaknya jenengan. Jangan pernah lupa. Sebut satu persatu.
Ya Allah, khususan bapak kula jenengi fulan Al-Fatihah. Ya Allah, khususan ibu kula jenengi fulanah Al-Fatihah. Jangan pernah lupa. Itu senjata kula jenengan. Ya. Jadi pada waktu tawasulan gitu, dipimpin oleh yang bertugas itu, jenengan piyambak khususkan dalam hatinya itu untuk bapaknya Al-Fatihah, untuk ibunya Al-Fatihah. Jangan pernah lupa. Itu senjata kula jenengan. Ya, mudah-mudahan ada barokah manfaatnya. Semoga suatu saat kita kepanggil juga ke tanah suci ya. Allahumma amin ya rabbal alamin. Tidak haji ya umroh, tidak umroh biasa ya umroh Ramadan. Allahumma amin ya rabbal alamin. Demikian semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kacepot kula namira mun bedi selopot anyona saporah sakek bangkong jak sarana sakalangkong saporana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.